Selamat siang Bang Hilal. Ya, selamat siang. Bang Hilal, yang pertama turut berduka nih, abang kedapat musibah juga karena ada gangster ya, anak-anak sekarang. Infonya kemarin malam Bang Hilal jadi korban gangster, anak-anak gangster. Itu gimana ceritanya Bang Hilal? Kalau kronologi ceritanya gimana tuh? Untuk kronologinya sih, jadi saya bangun tidur ceritanya. Bangun tidur itu jam 1:30, mendusin lah ya, mendusin. Saya mau minum yang manis-manis juga. Akhirnya saya mutusin untuk ke warung gitu, karena di rumah istri saya udah tidur gitu. Saya ke warung, jalan kaki, karena dekat warungnya kan dekat sekitar ya jarak nggak ada 100 meter lah. Warung dekat rumah lah. Dekat rumah. Warung sekitar rumah. Sekitar rumah. Saya buka gerbang, saya jalan kaki sekitar 20 meteran. Itu saya dikagetkan dengan motor yang berhenti tiba-tiba di samping saya. Itu motor isinya atau mereka ditunggangin berapa orang tuh Bang motor itu? Satu motor atau berapa motor? Satu motor Bang. Satu motor isinya motor dinaikin mereka bonceng bertiga Bang. Oh, 3 orang. Untuk ininya bonceng bertiga. Saya pikir itu teman saya gitu kan, karena teman-teman saya juga biasanya masih ada yang suka keluar malam. Saya pikir itu teman saya yang mau negor atau menyapa saya. Taunya setelah saya nengok ke kanan, saya langsung dihajar. Pakai senjata tajam tuh Bang? Untuk pertama saya kali dihajar itu, saya belum berpikir itu senjata tajam Bang. Tapi saya tahu itu mereka bawa barang gitu, tapi saya nggak tahu kalau itu senjata tajam. Saya dihajar sekitar 30 detikan lebih, kurang lebih. Sama tiga-tiganya semua, tapi mereka dari motor ya? Dari motor, mereka nggak ada yang turun. Nggak ada yang turun ya? Mereka nggak ada yang turun. Saya langsung dihajar, saya langsung protek diri saya. Habis itu saya langsung agak sedikit menghindar Bang ya? Menghindar gitu. Saya langsung lari balik lagi ke arah rumah, ke dalam gerbang. Itu saya teriak lah gitu kan. Saya teriak, saya masuk ke dalam. Saya nggak masuk, saya masih ada tetangga saya yang belum tidur juga, yang masih di depan lagi main HP, mungkin lagi ngopi juga. Saya ke situ ngadu ke dia kalau saya habis diserang sama kelompok orang gitu. Jadi saya nggak tahu kalau itu saya dipakai senjata tajam, saya nggak tahu. Berarti saat itu belum merasa ya? Belum kerasa Bang, belum kerasa. Terus bapak tetangga saya itu bilang, ini kenapa basah nih Mas? Basah apa ya, saya pikiran gitu kan. Saya pegang jaket saya begini, ternyata darah semua. Saya langsung panik tuh Bang, kok darah semua. Langsung saya buka jaket, ditolong karena saya kan habis operasi juga nih, kebetulan habis operasi. Tangan saya retak di sini, patah lah, di pundak sini patah, retak. Habis operasi saya belum bisa buka jaket terlalu ini. Ternyata ada sekitar 4 sabetan senjata tajam Bang, dan sekitar segini lah ya, tapi agak dalam. Situ saya langsung bilang sama istri saya lah. Terus keluar teriak, ada warga yang lain sempat gimana? Ada ketangkap katanya pelakunya Bang ya? Iya, jadi ceritanya kenapa bisa ketangkap waktu itu, jadi saya langsung hubungin teman saya kan. Saya langsung panik juga ketika saya berdarah semua. Saya panik, saya telepon teman saya Bang. Saya telepon teman, akhirnya dia masih bisa ngangkat dan masih bisa untuk nyamperin saya gitu. Kita ceritain kronologisnya, akhirnya ada motor yang lewat, bonceng 3 juga, anak tanggung juga, sekitar umur 17 sampai 23-an. Berhenti akhirnya kita ini kan, warga tuh akhirnya sweeping gitu ya, jadi kayak sweeping Bang ya, yang gitu lewat modelnya. Benar. Berarti warga udah ngumpul Bang ya? Warga ngumpul tuh waktu kita pertama kali ditopin orang itu, warga, karena kan kita kan teriak Bang, kita teriak tolong ya, diberhentiin gitu kan. Akhirnya mereka berhenti, dan kita salah orang ternyata. Yang pertama bukan. Nah habis itu karena udah rame, adalah motor masuk gang Sasak sini, kampung Sasak sini, dari depan
dari arah depan McD, kan McD ini depan nih, McD pas banget kan gangnya ini depan McD sekali bang. Dari situ kita stopin, kebetulan yang kita stopin itu yang bonceng bertiga bang, karena kita mencurigai orang anak muda bonceng bertiga itu. Akhirnya pas kita stopin, yang 2 itu kabur. Ada berapa motor yang stopin bang? Ada 2 motor bang, dan itu bonceng 3 semua. 2 motor bonceng 3 semua. Berarti ada 6 orang. Ada 6 orang. Nah, yang kabur berapa orang? 2 orang. Dari 6 orang itu. Tapi kena Ketangkap juga gitu. Dan mereka kabur bener ada senjata tajam berarti di tajam. Motor-motor mereka. Ada senjata tajam, ada 2 barang bukti sih bang yang kita amanin waktu itu bang. Berarti ada 3 motor yang bonceng 3 bang ya. Pertama yang ngelukain abang, kedua 2 motor lagi yang ditangkap ini ya. Iya benar. Malam itu. Benar. Terus malam itu pas ada senjata tajam di 2 motor yang di sweeping atau gimana tuh bang? Apa dipegang masing-masing senjata tajamnya? Pada saat itu diumpetinnya, disimpannya di mana mereka nyimpen? Saya kurang jelas ya. Pokoknya saya kan masih telanjang dada tuh bang, masih luka tuh masih, darah juga masih netes lah ya kasarnya, masih pada netes tuh, masih pada ngucur. Setelah itu udah kena, orang itu yang kabur tadi udah kena, saya udah bersyukur, kasarnya udah bersyukur, dan saya udah lemes itu. Akhirnya saya mutusin waktu itu langsung ke rumah sakit bang. Oh, berarti saya udah itu. Yang 4 orang ketangkep itu warga bang yang itu ya? Iya, warga. Berarti sampai di rumah sakit ternyata ada berapa nih bang dari perawatan pihak rumah sakit? Ada dari pihak ada berapa luka? Pihak medis itu bilangnya ada 4 luka bang. Ada 4 luka sabetan, yang 3 itu agak dalam, makanya perlu dijahit. Tiga-tiganya dalam? Tiga-tiganya bang. Tapi diprediksi apa tuh bang? Apakah celurit atau samurai atau apa? Kalau ngeliat dari lukanya gitu? Dari jenisnya sih apa ya, kayak ya mungkin sejenis golok gitu bang. Golok tajam gitu. Soalnya panjangnya yang saya lihat itu ya segini nih. Berarti yang ngajar abang itu tiga-tiganya pakai senjata tajam nggak? Apa satu doang? Satu orang bang. Yang di tengah Yang di tengah itu bang, yang pakai baju hitam itu yang mapak saya banget itu. Saya benar-benar lihat gitu. Terus kondisi dari Bang Hilal sendiri gimana nih bang? Habis jalanin perawatan di rumah sakit? Untuk saat ini ya masih nyeri sih bang. Terus dari kondisi fisik tuh nyeri, masih nyeri. Untuk tidur juga rada susah, karena kan kita kan kalau tidur karena di punggung ya, di daerah punggung ya. Dari sini kan kita kan kalau bantal itu masih nyeri gitu kan. Ya, terus kalau untuk traumatiknya pasti ada bang. Saya masih trauma untuk saat ini juga, jadi udah belum berani lagi untuk keluar malam untuk saat ini. Bang Hilal sendiri pekerjaan berarti terganggu juga nih gara-gara. Iya pasti bang, kita terganggu karena kan saya juga orang lapangan gitu kan. Di lapangan juga kadang-kadang sampai tengah malam lah tengah malam kayak gitu. Terus udah bikin laporan ke polisi Bang Hilal? Udah bang, udah bikin, udah sempet saya sempat udah lapor polisi, udah sampai ke BAP juga sih. Info terbaru dari polisi gimana bang? Apakah udah ditangkap semua atau gimana tuh bang? Ada info terakhir dari polisi? Untuk terakhir yang saya dengar sih kasus ini akan dikembangkan lebih jauh lagi sih bang sama polisi. Karena mungkin gerombolan juga mereka bang ya? Karena kan gerombolan yang berarti itu masih ada lagi kelompok lain mungkin yang bersangkutan dengan si pelaku ini. Itu yang dari penglihatan Bang Hilal bocah-bocah anak-anak tanggung atau udah dewasa atau gimana tuh Bang Hilal? Kisaran antara 18 bang sampai umur. Berarti masih muda bang ya, masih 18 sampai 32. Masih anak sekolah lah kasarnya, masih hitungannya. Ya, kalau untuk itu iya. Terus Bang Hilal ngeliat Bang Hilal jadi korban seperti ini, udah laporan ke polisi juga. Untungnya alhamdulillah Bang Hilal masih diberi kesehatan, masih sembuh, masih bisa pulang ke rumah. Walaupun masih harus menjalani perawatan di rumah, tapi dari polisi harapan gimana bang? Apa ke depan harus jelas dari pelaku ini supaya nggak ada korban yang lainnya juga kan? Cukup maaf kata cukup Bang Hilal aja yang ngerasain seperti ini. Untuk kedepannya sih harapan saya dari pihak kepolisian ya agar nggak ada lagi korban yang seperti saya.
dan gak ada lagi para anak muda yang seperti ini gitu kan. Gangster-gangster ini bang ya, meresahkan juga berarti bang ya. Ya untuk itu pasti meresahkan lah bang, merugikan orang lain sih kasarnya gitu. Intinya sih gitu aja sih kalau dari saya untuk harapan saya dan mungkin harapan semua orang sih bang, Warga yang lain juga bang ya. warga yang lain juga.